Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat itu bersahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para pendengar, para penggemar di seluruh tanah air Indonesia di Jakarta, Jakarta Selatan. Kali ini kami ada di Kukusan Residen Mustafa II PJ Depok. Kembali untuk seluruh sahabat-sahabat itu bersahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para pendengar, para penggemar, termasuk yang aktif itu ikut kajian tanya jawab seputar dunia lain edisi religi. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kali ini acara gado-gado dalam artian konsultasi tentang problema tidak lepas dari amalan-amalan yang ada yang diajarkan oleh agama, ya. Kembali kepada untuk seluruh para pendengar, para penggemar, mari kita ikuti, simak sama-sama ya, supaya kita tidak salah kaprah apabila ada suatu benda misalnya sebagai media. Harap dipahami supaya kita nyambung ya, supaya tidak salah paham, salah mengerti, yang akibatkan kesannya jadi syirik. Ini menyangkut tentang masalah pertanyaan dari saudara Andi yang ada di Bogor. Beliau katanya punya uang banyak yang dipinjam seseorang, bahkan miliaran. Apakah ada solusinya? Saya juga tidak mau dengan cara kasar karena saya takut dosa. Bagaimana caranya saya nagih supaya secara baik-baik dan dia mau memenuhi, mengembalikan uang yang pernah dipinjam. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara Andi yang ada di kota Bogor ya, kita bicara masalah utang piutang ya. Memang kalau orang hutang hukumnya wajib ya, dan Anda bertanya, saya memberikan hutang padanya, saya tidak mau nagih hutang dengan cara kasar karena takut dosa. Memang betul ya. Jadi menurut saya solusinya untuk saudara Andi, siapa nama dia, Anda coba, justru Anda ya sendiri yang harus prihatin. Puasa 3 hari, amalkan suratul Fatihah selama 3 hari ya, sebanyak 3.300. Usahakan sholat 34 malam, tahajud di bawah, dan doakan orang yang mau ditagih. Bukan kita bicara yang miring atau hal-hal yang berpikir negatif. Doakan orang yang diutangi, yang mau ditagih, supaya diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah 3 hari setelah Anda puasa dan termasuk menzikirkan 330, maksud saya 3.330 kali selama 3 hari harus kelar, sambil wasilah dan doakan dia. Setelah 3 hari Anda datangi dia, insya Allah akan membantu. Dan untuk saudara Andi, memang kebanyakan orang maunya mateng ya, terima rapi, kata-kata instan gitu ya. Di sini memang kebetulan ada yang bertanya, saya akan melanjutkan orang kedua ya, saudara Yudi yang ada di kota Semarang. Bisakah Bung Jebri dipanggil seperti penagihan sebagai kuasa
untuk menagih, saya jawab langsung bisa, karena memang sudah malam melintang kemana-mana. Saya sering dipanggil untuk seperti yang tadi katakan, orang punya problem ini nagih utang tapi merasa kesulitan. Memang sebelum saya menjawab keseluruhannya, sebagai orang muslim kita tidak boleh gegabah dengan cara apapun, berpikir tetap positif thinking, memohon kepada Allah. Kenapa saya jadi orang pertama saya memberikan solusi, ikhtiar, prihatin, doakan orang tersebut puasa 3 hari sambil zikir suratul Fatihah 3330 kali selama 3 hari sambil puasa, dan 34 malam Anda zikirkan. Mudah-mudahan dengan doa itu, mendoakan orang tersebut, Anda datang dengan baik-baik, dia akan menerima dengan baik dan dia merasa tenang. Dilalah dia ada rezeki, insya Allah. Akan tetapi memang yang saya tahu akhir-akhir ini, atau untuk orang-orang sekarang ini, tidak mau prihatin yang seperti saya amalkan tadi, berikan amalannya, maunya instan. Silakan siapapun dia, baik sahabat-sahabat itu, bersahabat media maupun seluruh para pendengar, para penggemar di seluruh tanah air Indonesia maupun di luar di sana, kalau memang butuh tentang penagihan dikuasakan ke saya, dipersilakan, saya siap. Namun yang perlu Anda ketahui, saya harus mengetahui duduk persoalan itu, apakah benar-benar itu uang asli, dalam artian benar-benar pinjam uang. Nah, kebanyakan kan uang itu karena apa? Bisnis, kerjasama, uang modalnya belum dibalikin atau bagaimana. Beda dengan pinjam uang ya, misalnya saya pinjam uang 1000 misalnya, saya kembalikan ke 1000 lagi, kan begitu. Tapi kalau hubungannya masalah bisnis dan tentang masalah pembagian pendapatan, itu urusannya beda lagi. Jadi yang benar-benar original, misalnya orang hutang duit, kita mau nagih susah misalnya, nah disitulah baru saya nanti bicarakan permata dengan yang punya uang kepada orang tersebut. Setelah sudah selesai, kita pertemukan, berarti 6 mata antara si peminjam dan si pemilik uang dengan saya. Setelah itu dibicarakan kepada yang minjam, bicarakan yang meminjamkan kepadanya di hadapan saya, dikuasakan ke saya. Nah, selama dikuasakan ke saya, berarti penanggung jawab saya. Yang terpenting intinya adalah orang tersebut membayarnya melalui saya, seperti itu. Alhasil alhamdulillah, selama ini saya diberi kepercayaan orang untuk menagih utang, alhamdulillah ACC. Yang terpenting ingat, jangan pernah kita mentang-mentang punya uang banyak ditagih susah orang tersebut. Kita lihat kondisi orangnya udah minus, katakanlah udah bangkrut, dibikin masalah. Jangan. Kita punya cara yang lebih baik. Doakan saja seperti tadi saya kasih amalan. Kalau mau instan, silakan melibatkan saya, itu sudah menjadi urusan saya ya. Untuk saudara Andi, mudah-mudahan Anda paham ya. Dan yang kedua, yang ada di Bekasi, mudah-mudahan juga paham. Dan kembali kepada penanya ya, yang tidak mau disebutkan namanya, bertanya tentang masalah manfaat. Nah, di sini ada, nah kalau ini Sleman, yang ada hubungan dengan masalah pengobatan. Kalau pengobatan, kalau bisa
umbannya dibuka, cukup batunya saja direnamkan di air doa, ya. Doanya suratul Fatihah saja sampai Anas masing-masing 9 kali, diakhiri dengan ayat kursi, dibaca terakhir la haula wala quwwata illa billah, ya Allah sembuhkan si A atau sembuhkan si B, angkat penyakitnya, seperti itu. Dibuka 3 kali baru diminum, insya Allah. Jadi jangan salah paham, semua yang ada, benda yang ada, mau berupa batu, mau berupa piring, mau berupa air, itu sebagai sarana, ya, jangan disalah artikan, karena pada akhirnya nanti timbulnya syirik. Kita minta kepada Allah, bukan kepada siapa-siapa, ya. Demikianlah saudara Andi maupun saudaraku yang ada di Bekasi, mudah-mudahan paham dan jelas. Kalau memang kurang jelas, Anda sertakan di YouTube nomor WA, nanti kita bincang-bincang di luar sana, ya. Demikian saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air Indonesia maupun luar di sana, karena waktu juga kami harus turun dari jalan. Insya Allah kita jumpa lagi di acara Problema. Mudah-mudahan dapat membuka cakrawala hati kita supaya kita terlepas dari masalah, ya. Insya Allah kita jumpa lagi di waktu yang sama dengan acara sama, edisi religi tentang Problema. Wassalam.